Sudut Humanitas Episode Baku Buku Jilid 3. Tiga. Oke, jadi mau nanya nih Tim. Kemarin Kemarin kan udah jalan-jalan ke perpus nih. Terus habis itu kau ambil buku apa sih? Kita kemarin kan disuruh sama Bu Van nih ambil buku. Yang kau ambil buku apa sih? Bukunya simpel sih. Jogja Pintu Gerbang Neraka. Judulnya horor ya. Enggak sih horor. Lalu ini kau baca buku habis Tim? Ya baru 8/9 sih. Rating bukunya berapa? Ya ratingnya apa ya? Kira-kira 13-12 tahun sih. Kisaran umur SMA sih. Terus ini Tim, kepo nih aku, kenapa kau pilih buku itu? Karena tipenya gabut aja sih. Karena orang cari keselamatan, kehidupan, kebahagiaan. Tapi kenapa nggak ada orang yang cari penderitaan? Atau gimana kalau misalnya kita nggak masuk surga? Atau aku merasakan bagaimana pandangan orang tuh neraka tuh gimana? Karena setiap orang punya pandangan terhadap penderitaan dan neraka itu yang berbeda-beda. Oke, terus berarti kau pengen merasakan masuk neraka, jadi kau pilih buku itu. atau gimana Tim? Kalau misalnya bisa turun ke neraka, oke sih kita ikut aja turun ke neraka. Tapi itu menceritakan tentang apa Tim? Ini sebenarnya Neraka beneran atau? enggak sih. Ini kayak judulnya cuma dilebih-lebihkan aja. Ini kayak lebih ke kisah antara perpaduan budaya Tiongkok dengan budaya Jawa. Yang dimana tentang Lucifer, Nyi Roro Kidul, terus bagaimana pengaruh budaya Tiongkok tuh di Jogja. Terus setelah kau baca itu berapa halaman tadi yang kau baca Tim? Ya kurang lebih hampir 100 sih dari 150 halaman. It's the motherfucking Eagle Double G. Dari yang kau baca, yang udah kau baca tuh ada hal baru apa sih yang kayak menurutmu Menarik gitu. menarik gitu? Yang menarik adalah kenapa sih Nyi Roro Kidul tuh saat dipasingkan atau dibuat disantet oleh si selir dari si Raja Pakuan Purba atau kerajaan awal Jawa tuh kenapa nggak balas dendam? Kenapa dia masih menolong orang-orang yang lainnya? Oh, berarti itu kerajaannya udah lama. Ya, kerajaan awal Sebelum Jawa. Mataram. Sebelum Mataram, sebelum Pajajaran, sebelum Majapahit. Oh, sebelum Majapahit. Ada letak kerajaannya di mana gitu nggak? Yang aku pahami letaknya adalah di sekitar Jawa Tengah. Karena dari daerah utara dia berjalan ke selatan dan selatan sampai ke pantai. Oh, Jadi baru pada ketemu Nyi Roro Kidul Ya, itu. dia akan menjadi Nyi Roro Kidul karena dia ditolong sama Lucifer. Lalu itu cerita fiksi atau Fiksi lah, masa nyata. Ya. Ya. Mana mungkin Lucifer ada di Pulau Jawa. siapa tahu loh Tim. Terus ini Tim, apa ya, pertanyaan bukunya yang kau rekomendasikan buku itu kemana sih Tim? Cocoknya menurutmu? Ya, aku rekomendasiin kepada orang-orang yang gabut yang kayak apa sih tujuan hidup itu? Yang kayak apa sih kenapa hidup itu tujuan hidup itu? Karena penasaran apa sih kenapa Terus yang kau dapat hidup itu gimana Tim? hidup itu ada cobaan, ada penderitaan. Kayak neraka itu Tim. Ya oke itu sedikit berlebihan sih, tapi emang sih masih ada beberapa statement yang menyatakan bumi itu neraka atau neraka itu ada di bumi. Bumi itu neraka atau neraka itu ada di bumi? Ya karena mereka kan dibuang ke bumi. Oh berarti itu alamnya tetap di bumi semua gitu. Bisa jadi, kan nggak ada yang tahu. Aku aja belum pernah ke neraka kan udah kan? Belum sih Tim. Udah sih Tim. Nah, terus buku apa sih, Fe? Jadi kemarin aku ngambil buku Laut Bercerita. Jadi ini sebenarnya buku yang udah pernah aku baca, tapi udah agak lama sih. Jadi kayak agak lupa gitu. Terus kemarin baca-baca sedikit gitu. Sama kau udah pernah baca. Karena ini sih meringankan beban tugasnya. Kalau udah pernah baca, kira-kira teladan positif apa sih yang bisa kamu ambil dari tokoh utama buku itu? Teladan positif. Atau negatif semua tuh? Enggak dong. Ini kalau terkait wawasan aja lah ya. Mungkin teladan positif dari tokohnya gitu maksudnya. Gitu. Dari tokohnya itu menurutku ini sih kayak
dia tuh nggak pernah menyerah gitu. Apa ya, aku bingung tim, tapi kalau ceritain aku bisa tim. Bisa nggak cerita aja Boleh gitu, sih. cerita dulu lah ya. Boleh. Jadi ceritanya nih, novel ini tuh judulnya Laut Bercerita, tapi apa namanya, mungkin mikirnya ceritain laut gitu. Gitu. Tapi laut di buku ini tuh yang dimaksud laut orang. Jadi orang itu bernama Laut gitu. Dia nggak tahu sih, nggak cerita di buku ini. Namanya laut, ada kali namanya. Kurang tahu juga kenapa namanya Laut, nggak ku cari juga tim. Jadi Laut ini tuh mahasiswa di Jogja, terus dia suka buku-buku terlarang gitu. Habis itu dia sering fotokopi buku terlarang itu. Habis itu ketemulah dia sama cewek ini ngenalin dia ke suatu organisasi gitu. Nah, di organisasi itu mereka tuh kayak sekumpulan aktivis gitu loh. Terus habis itu pada akhirnya dari situ mereka bikin aksi di daerah Jawa Timur. Habis itu mereka bikin aksi. Nah, dari situ mereka tuh udah diintai sama orang-orang asing gitu. Pemerintahan gitu maksudnya. Itulah, nggak diketahui lah ya. Terus habis itu intinya ceritanya kayak gitu. Tapi yang menarik dari buku ini tuh dia nggak cuman ceritain dari perspektif si Laut sendiri, tapi perspektif adiknya juga ada. Terus dulu ketika kakaknya si Laut ini hilang gitu, lalu dia nulis surat buat adiknya karena dia melarikan diri, kayak dia bersembunyi gitu. Jadi bisa dibilang buku ini terambil inspirasinya dari Orde Baru, bener nggak? 98 Ya, ya, Orde tahun Baru kan? pada tahun 98 ditulis juga di buku ini gitu. Berbicara soal aktivis, apakah aktivis kampus? Bukan, saya Buku-buku. kupu-kupu kuliah pulang gitu. Terus kalau sebagai kupu-kupu melihat buku tentang aktivis kampus kayak mana? Menurutku mereka yang aku lihat di buku ini ya, mereka punya keberanian yang patut diacungi 5 jempol. 5 jempol sekaki-kakinya ya. Iya sih gitu. Terus ya, kalau misal orang baca buku ini menurut dari skala 1 sampai 10, berapa banyak sih orang yang tertarik jadi aktivis? Kalau tertarik jadi aktivis, kalau menurutku pribadi ya, kalau buat aku pribadi aku nggak begitu tertarik, tapi aku apa ya, orang-orang tuh bakal tahu hal baru tentang sejarah kita yang nggak ada di sekolah mungkin ya, gitu sih. Jangan lupa kalian baca buku ini. Siapa rekomendasiin mahasiswa atau anak SD pun bisa baca? Enggak SD juga sih tim, mungkin ke SMA kuliah ya, karena tapi buku ini sebenarnya nggak berat menurutku ya. Aku bacanya waktu Gap year sih. tapi mungkin harusnya bisa sih dibaca sama anak-anak SMA gitu sih tim. Terus ya, kalau dibaca mahasiswa apakah? Bagaimana pengaruh buku itu terhadap mahasiswa membaca? Pengaruhnya nggak tahu sih tim, pengaruhnya apa buat mahasiswa gitu. Aku sebagai mahasiswa sendiri nggak terpengaruh apa-apa, tapi aku punya wawasan baru gitu tentang yang aku bilang tadi, tentang sejarah itu. Menarik juga ya. Iyalah, kau harus baca sih tim, habis ini kau baca, wajib baca ini tim. Kapan kalau ingat lah. Kayaknya udah segini aja nggak sih ngobrol kita, udah capek ini ngobrolnya, udah haus, nggak ada air minumnya di sini. Emang parah panitia kita ini. Jadi udah ya teman-teman. Teman-teman apa Bu Fan ini? Human people. Human people. Subscribe lagi di episode kelima. Keempat tim. Cukup ya untuk hari ini, Feh. Sudah lama Iya. juga ya kita panjang. Iya betul sekali tim. Capek juga. Oke, jadi teman Human people, sampai bertemu lagi di episode Baca. Baku buku.
Jadi segini ya tim Ya. obrolan kita. Jadi buat teman-teman apa Bu Fat? Human people. Human people, sampai ketemu lagi di episode Baku Baku Buku Buku jilid jilid keempat. Bye bye.